Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gilang Gumilar from class 4A. I will do presentation about drama, and this is the assignment for final test. The subject exploring drama. Okay, I will move to material. The history of drama. The term drama comes from a Greek ancient verb meaning to do or to act, and this is when it all began for the traditional. The beginning. In the beginning, drama commenced with religion celebration, and the earliest drama of an entertaining kind are Greek comedy and Greek tragedy. Okay, Greek tragedy and Greek comedy. Greek comedy, it was developed out for yearly religion celebration. Jadi Greek comedy ini maksudnya itu jadi untuk perayaan religion atau keagamaan. Jadi maksud komedi di sini itu untuk merayakan sesuatu atau berselebrasi gitu. And then a Greek comedy address itself to serious dimension of life and human character. Jadi untuk Greek tragedy jadi itu untuk dibawa ke arah yang dimensi yang lebih serius karena berhubungan dengan kehidupan dan juga karakter seseorang. And then the second is the drama of the Middle Age, began as mimetic representation of religious history, in which clerics and subsequently laymen entered the event of Holy Scripture, God's dealing with his people in the Old and the New Testament. And the morality play is a genre of medieval and early Tudor theatrical entertainment in their own time. These plays were known as interlude, a broader term for drama without or with a moral. And the simple definition of Elizabeth theater is that it's all about the drama written for theater during the reign of Elizabeth I. Jadi ini tuh terjadi pada zaman kerajaan Ratu Elizabeth. Jadi drama teatrikal ini untuk gimana ya? Seperti persembahan gitu untuk Elizabeth. And restoration in 18th century drama more include the heroic play and its kind of tragedy or tragic comedy. Jadi pada abad ke-18an drama ini lebih banyak itu heroik, jadi seperti pahlawan gitu. Jenisnya itu seperti tragedi atau ada juga komedi. And in 19th century, drama was dominated by actor managers who runs the theaters and play the lead roles in production. Jadi pada abad ke-19 drama itu didominasi dengan aktor dan juga manajer yang berperan gitu di dalamnya atau ambil peran di dalam role yang mereka buat. And common in the early 20th century drama were including political reflection, the initial rebellion of the workers against the state, philosophical delving into the who and why of human life and experience, and revolutionary. Jadi pada abad awal 20-an ini drama ini bisa juga atau sering juga digunakan sebagai alat politik atau untuk, jadi maksud alat politik ini untuk mengkritik pemerintahan
yang sedang menjabat misalnya. Dan juga ini diharapkan menjadi revolusioner. Jadi melalui drama itu mereka mengeluarkan atau mengkritik pemerintah. The elements of drama. Number one is character. Karakter dibagi menjadi dua, yaitu flat character and round character. Flat character biasanya dari awal cerita drama sampai akhir peran dari orang tersebut, yaitu misalnya protagonis, terus maksud dari protagonis misalnya dari awal drama dia itu baik, nah sampai akhir juga baik. ataupun misalnya dari awal sampai akhir karakter dari orang tersebut antagonis atau jahat gitu. Nah, yang kemudian round karakter di sini yaitu campuran. Jadi awalnya bisa jadi protagonis, kemudian di pertengahan antagonis, di akhir protagonis lagi, seperti itu. Nomor 2 yaitu plot atau alur cerita itu biasanya kalau untuk cerita atau narasinya dari menceritakan masa lalu seperti sejarah atau apa, itu termasuk ke dalam flashback plot. Nah, kemudian untuk kalau yang sedang berjalan sekarang disebutnya forward plot. And number 3 is tone. Tone di sini yaitu mood atau feeling dari drama tersebut, apakah membuat si pendengar atau yang menonton drama tersebut merasa sedih atau bahagia gitu ketika sedang menyaksikan drama tersebut. Kemudian style di sini atau hampir mirip tema, mungkin ada drama, komedi, tragic, romance, seperti itu. Kemudian setting itu biasanya mencakup tempat atau waktu, misalnya di drama tersebut diadakan di mana, misalnya di Indonesia, kemudian waktunya siang, malam, pagi, seperti itu. Kemudian yang terakhir point of view ini biasanya ada point of view first person atau orang pertama, jadi sudut pandang. Kalau di Indonesia sudut pandang orang pertama yaitu si yang membuat drama itu menceritakan dirinya. Jadi kalau cirinya yaitu di dalam teksnya itu aku. Nah, sedangkan kalau point of view orang ketiga biasanya menceritakan orang lain atau karakter lain, bisa jadi hewan atau menceritakan orang lain. The benefit of using drama in EFL class. The acquisition of meaningful fluent interaction in the target language. Jadi maksudnya berguna ini dengan seringnya berinteraksi dengan menggunakan target language atau bahasa Inggris di dalam konteks ini akan lebih membiasakan kepada yang menjadi karakter drama itu. And then the assimilation of a whole range of pronunciation and reproduce user in a fully contextualized and interactional manner. Jadi mengasah juga pronunciation dengan konteks-konteks tertentu secara tidak langsung, itu mengasah ya pronunciation itu pelafalan itu. And then the fully contextualized acquisition of the new vocabulary and structure. Dengan konteks yang full gitu, itu bisa menambah vocabulary and struktur dari tata bahasa target language atau di sini English foreign language. And then the improved sense of confidence in the
student in his or her ability to learn the target language. Jadi keuntungan lain dari menggunakan drama di EFL itu untuk mengimprovisasi atau meningkatkan kepercayaan diri siswa atau mahasiswa ini untuk belajar bahasa Inggris gitu. Jadi bisa menambah kepercayaan diri dalam berbahasa Inggris gitu, meskipun belum tentu benar. And the last is an opportunity to develop the student imagination. Jadi di dalam drama itu kan ada improvisasi. Nah, jadi ini kesempatan untuk mengembangkan imajinasi dari siswa tersebut. Jadi mereka itu bisa berpikir kritis seperti itu. Method or technique of using drama in EFL class. The first is role play. Role play is essentially an imitation the reality in which the students are required to act and to speak properly in line with the context and their roles. Jadi role play di sini ini untuk membantu siswa ini untuk berbicara lebih baik lagi dengan konteks yang sesuai gitu. Contohnya seperti kalau misalnya si mahasiswa ini ditugaskan atau diberi peran sebagai superhero gitu. Nah, jadi mereka ini bisa berbicara bahasa Inggris dengan konteks superhero, misalnya banyak lah. Jadi bisa menyerupai gitu superhero tersebut. Nah, and then drama game, short activities that might have different objectives. They can be icebreaker or warm up activities. We can use them to introduce a new topic or to relax or to encourage students to interact and to make him feel special. Jadi drama game di sini hanya untuk biasanya digunakan sedang belajar. Nah, drama game ini untuk selingan atau icebreaker gitu sebelum masuk ke materi yang lain. Jadi si mahasiswa itu bisa lebih bersemangat atau feelingnya itu. The next material is scripted play. A scripted play is a scene of sketches that is acted out by pupils in front of their classmates and the teacher. The sketches can be either original or written by the student. Jadi script play di sini ini jadi bagian atau scenes dari mahasiswa atau di depan teman-teman kelasnya atau di depan gurunya. Jadi script play ini bisa juga ditulis dengan imajinasi siswa sendiri itu, atau juga bisa secara original melihat dari sumber yang sudah ada. And then improvisation is a spontaneous action with any script or rehearsal with minimal interaction or framework from the teacher. Jadi improvisasi di sini itu seperti penambahan atau secara penambahan entah itu percakapan atau tindakan itu seperti spontan gitu, tidak ada di dalam skrip tetapi bisa ditambahkan, tetapi tambahan tersebut tidak keluar dari konteks drama tersebut atau alur cerita dari drama tersebut. Last material is meme. A meme as a non-verbal representation is an idea or story through structure, gesture, body movement, or expression. Jadi meme di sini ini tidak berbicara, tetapi mewakilkan ide atau cerita itu
menggunakan gestur atau body movement and expression. Seperti kita ketahui, contoh dari meme di sini ada pantomim ya, yang dilakukan oleh Charlie Chaplin biasanya kalau di luar negeri. Nah, jadi intinya meme itu tidak berbicara, tetapi bisa menyampaikan sesuatu dengan gestur atau gerak tubuh. That's all from me. Thank you for all, and I'm sorry I make some mistakes, and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.